Perkenalkan, nama saya Elsa Regista, absen 13. Saya Elsa Regita, absen 14. Saya Risma Lipatusero, absen 28. Saya Rosi Datul Aziza, absen 29. Saya Rina Cahyani, absen 26. Saya Eka Rizkyati, absen 26. Saya David Sosadi, absen 12. Kisah kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Pada tahun yang sama ketika Raja Abraha dari Yaman melakukan penyerbuan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tahun tersebut dinamakan Tahun Gajah karena Raja Abraha menggunakan gajah sebagai tunggangannya. Para ulama menyepakati bahwa tanggal lahir Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. 6 bulan sebelum dilahirkan, ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah wafat. Setelah dilahirkan, sesuai dengan tradisi bangsa Quraisy, Muhammad kecil diasuh dan disusui oleh Halimah binti Zu'aib Asadiyah hingga beliau berumur 2 tahun. Sayangnya Nabi Muhammad SAW kembali menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun karena ibunya meninggal karena sakit. Peninggal kakeknya, Nabi kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada usia 9 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah diajak berdagang bahkan hingga ke negeri Syam atau Suriah. Sedang berada di kota Basrah, rombongan pedagang Abu Thalib bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta tersebut kemudian memberitahukan kepada Abu Thalib bahwa keponakannya memiliki tanda-tanda kenabian. Buhairah berpesan kepada Abu Thalib bahwa Muhammad harus dijaga dengan baik karena Nabi Muhammad merupakan Rasul terakhir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pernikahan Nabi dengan Khadijah. Sejak belia, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar ini ia dapat karena beliau selalu jujur dalam berdagang. Beliau tidak pernah menutupi kondisi barang dagangannya. Karena gelar inilah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan janda dan saudagar kaya tertarik untuk memperkerjakan Nabi Muhammad SAW. Beliau mempercayakan sistem peraturan bisnisnya kepada Nabi Muhammad SAW. Khadijah sangat terkesan ketika Nabi Muhammad membawakan keuntungan berkali lipat. Ikatan di antara keduanya terus berlanjut. Tidak hanya masalah berniaga saja, tetapi keduanya saling jatuh hati. Walaupun Khadijah pada saat itu merupakan janda berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad usia 25 tahun bersedia untuk menikahi Khadijah. Saya Elsa Regista, absen 13. Kisah kerasulan dan turunnya wahyu pertama. Pada usia 40 tahun, Muhammad ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi dan rasul lewat perantara malaikat Jibril ketika Nabi berada di Gua Hira. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-4 yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW resmi menjadi nabi dan rasul. Maka dari itu, beliau memiliki kewajiban dan untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh umatnya. Beliau melakukan dakwah pertamanya dengan sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang pengasuh beliau yang bernama Ummu Aiman dan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah
Orang-orang yang pertama kali masuk ajaran Islam biasa disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan melalui surat Al-Hinjir ayat 96 yang berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang Sikatul Azizah absen 29. Nabi Muhammad SAW menjalankan Isra Mi'raj dan mendapatkan perintah salat 5 waktu. Kejadian yang luar biasa ini terjadi di tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW. Di tahun ini juga disebut sebagai tahun kesedihan karena pada tahun ini paman Rasulullah Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang bersedih, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Di langit ketujuh inilah Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Saya Rina Dwi Cahyani, absen 26. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Akibat perlakuan kasar para penduduk Mekah kepada para pemeluk Islam, timbullah gagasan untuk hijrah. Hijrah ini sebagai langkah awal Rasulullah menyebarluaskan agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Semua umat Islam di Mekah, termasuk Nabi Muhammad SAW, hijrah ke kota Yathrib pada tahun 622 Masehi. Kota tersebut kemudian dikenal dengan Madinah atau Madinatun Nabi yang artinya kota Nabi. Di Madinah pula Rasulullah SAW mewujudkan sistem pemerintahan Islam atau Sadi absen 8. Baginda Nabi Muhammad SAW wafat pada bulan Juni 632 Masehi atau pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat karena penyakit demam yang dideritanya. Makam Nabi Muhammad SAW dapat ditemukan di komplek Masjid Nabawi, Arab Saudi. Beliau menjalankan dakwahnya kurang lebih 23 tahun. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai 7 orang anak, 3 diantaranya laki-laki dan 4 perempuan. Mereka adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Az-Zahra, Ummu Kulsum, dan Abdullah. Dan Zahra, absen 28, akan menerangkan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang pertama adalah Al-Quran. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, maka mereka diberikan mukjizat hingga pada zamannya saja, dan semuanya tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Mukjizat yang kedua adalah membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menantang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Muhammad menunjukkan ke bulan, lalu atas kehendak Allah bulan terbagi menjadi 2. Bahwa orang-orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisah bulan.
Mukjizat yang ketiga adalah air mengalir dari jemari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum kecuali sepanca air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jari seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat minum dan wudhu. Mukjizat selanjutnya adalah makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Abu Thoihah dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas. Kedua lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan. Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70-80 orang. Namun Abu Thoihah dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya, semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu, barulah Nabi Muhammad dan keluarga Thoihah makan hingga kenyang. Mukjizat yang kelima adalah segelas susu mengenyangkan banyak orang. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni membuat segelas susu dapat mengenyangkan banyak orang. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang sangat miskin dan sering kelaparan. Tetapi dia banyak ilmunya dan kuat hafalannya. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Nabi melewati dan tersenyum padanya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Lalu Rasulullah meminta Abu Hurairah mengikutinya. Hurairah pun mengikuti permintaan Rasulullah sampai ke rumahnya. Kemudian Rasulullah menemukan segelas susu dan bertanya pada istrinya dari mana susu tersebut. Istrinya menjawab, dari fulan. Rasulullah lalu memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk memanggil Ahlus Sufah atau sekumpulan sahabat yang tinggi di masjid Rasulullah. Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Sufah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah lalu meminta Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah, lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hingga semua merasa puas. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah. Hanya Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum minum susu itu. Abu Hurairah duduk dan minum. Kemudian Rasulullah meminta susu itu. Beliau memuji Allah dan bersyukur lalu membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Mukjizat yang terakhir adalah doa minta hujan. Saat Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, ada seseorang minta didoakan agar turun hujan. Hal ini karena terjadi kekeringan. Maka Rasulullah berdoa dan langsung turun hujan deras terus-menerus sampai hari Jumat berikutnya. Namun, seseorang memberitahu Rasulullah kalau rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera pindah di pinggir kota Madinah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, bisa yuk. Terus aku, terus Prisma, terus Rosi, terus Lina, terus Eka, terus ada Terry. Semangat. Tangan. Yuk. Kalau tarik kita, Perkenalkan, ayo Beb. Sok aku miring. Perkenalkan, nama saya Elsa Regista, absen 13. Saya Elsa Regista, absen 14. Saya Ismail Matizara, absen 28. Saya Rosi Datul Aziza, absen 29. Saya Rina Wijayani, absen 26. Saya Eka Wijayanti, absen 12. Saya Davita Rosadi, absen 8. Sekian.